Konnichiwa, saya Anjina Triana, selaku petugas farmasi siang ini. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ini dengan ibunya sendiri sebenarnya tidak betul? Oh iya, ibu maaf, itu kan vaginal dose ya bu ya. Ini harganya kita 170 ibu, bagaimana? Apakah mau dibeli? Sebenarnya saya siapkan obatnya karena ini penggunaannya khusus, jadi saya minta waktu ibunya sekitar 10-15 menit untuk menjelaskan cara penggunaannya. Bagaimana ibu? Baik, menuju ruang konseling nanti dengan apotekernya sendiri ya bu ya, nanti penjelasan itu silakan menurut saya bu. Perkenalkan ibu, saya Apoteker Adi Nurmayati yang bertugas di apotek sini ibu. Sebelumnya saya konfirmasi identitas dulu ya, boleh sebut nama sama tanggal lahir ibu? Nama saya Pak Jadi Utami, tanggal lahir 10 April 1994. Oke, baik, sesuai dengan resep yang saya pegang ibu. Ini tadi ibu periksanya ke dokter kandungan di klinik sayang ibu, apa benar? Iya benar ibu. Kalau boleh tahu keluhan tadi ke dokter apa ya bu? Ada 2 titik keputihan. Maaf ibu, apa ibu sudah menikah? Sudah ibu. Atau ibu ada hamil atau mungkin menyusui? Tidak ibu. Oh, enggak ya bu. Jadi dokter ini meresepkan obat betadine vaginal dose. Nah ini apakah tadi ya dokter ada menjelaskan terkait obat ini, cara penggunaan atau hasil yang diharapkan setelah pengobatan? Belum ibu. Belum dijelaskan sama sekali ya. Oke. Jadi ibu, di obat yang ibu dapatkan nih seperti ini. Ini isi obatnya itu adalah povidone iodine 10%. Nah ini fungsinya untuk sebagai antiseptik, untuk mengatasi infeksi atau keputihan yang ibu alami. Nah ini untuk pemakaiannya pemakaian luar, bukan untuk ditelan atau diminum. Ya, jadi obat ini nanti digunakan itu dengan cara dilarutkan dulu, kemudian baru dibilas ke organ wanitanya, ya ibu. Ya. Untuk cara penggunaannya ini, pertama ibu cuci tangan dulu, cuci tangan dengan air, dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk kering. Setelah itu, ini aplikator sama botolnya ini boleh dibersihkan dulu, atau aplikator ini direndam dulu dengan air hangat, kemudian sekitar 3-5 menit. Kemudian nanti obatnya ini yang dimasukkan ke dalam botol. Ini banyaknya itu 6 tutup ini ya, 6 tutup botol. Itu sebanyak 6 tutup botol obat ini dimasukkan, terus kemudian tambah dengan air hangat sampai di batas ini ya Bu ya, sampai di batas ini, kemudian dipasang aplikatornya. Cara penggunaannya itu ibu bisa posisinya itu bisa sedang duduk atau setengah berbaring, atau ibu duduk di kloset boleh, atau saat berdiri itu boleh satu kakinya diangkat. Ya, nanti untuk posisi aplikatornya itu, nanti saya contoh dulu ya ibu. Itu posisi aplikatornya itu menghadap ke daerah wanitanya ini, ke wanitanya ini, kemudian dimasukkan secara perlahan ya, dimasukkan perlahan sampai dengan ibu rasa bahwa sudah masuk penuh aplikatornya. Setelah itu baru disemprot obatnya, obat yang di botol ini disemprot sampai habis obat yang di dalam botol. Setelah itu baru ditarik perlahan. Ibu boleh bilas kembali, basuh kembali organ kewanitaannya ini dengan air hangat, dikeringkan dengan tisu atau handuk kering. Kemudian untuk botolnya ini dibilas kembali, aplikatornya direndam kembali dengan air hangat, baru disimpan kembali ke dalam kemasan gitu ya. Ini digunakan 1 kali sehari ya ibu. Ya, digunakan 1 kali sehari, malam hari saja selama 5-7 hari. Jangan terlalu sering menggunakannya karena dalam organ kewanitaan itu ada bakteri yang baik, ada yang jahat. Nah kalau yang baik juga nanti takutnya dibunuh juga yang baik ya. Efek sampingnya itu mungkin nanti ada rasa perih-perih sedikit atau ada rasa gatal sedikit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya nanti ada reaksi seperti bengkak atau kemerahan berlebih atau mungkin gatal hebat, itu maka hentikan dulu pemakaiannya, bisa konsultasi kembali ke dokter ya ibu. Kalau misal kita lagi haid itu apakah boleh digunakan ya bu? Oh iya, karena ini sedang dalam tahap perawatan, jadi boleh tetap digunakan ya ibu untuk masa pengobatannya. Kemudian untuk penyimpanannya ini, nanti ini disimpan di suhu ruang saja, kemudian tidak kontak langsung dengan cahaya, jauh dari jangkauan anak. Kemudian untuk saran tambahan saya, nanti perbanyak minum air putih ya ibu. Ya, perbanyak minum air putih, kemudian jaga terus kebersihan daerah kewanitaannya. Kemudian setelah selesai buang air kecil atau buang air besar itu, kalau bisa lap dengan tisu kering atau handuk kering, tapi handuknya terpisah dengan handuk badan. Kemudian pakaian dalam juga jangan terlalu ketat. Saat jemur pakaian dalam juga di bawah sinar matahari langsung, jangan di tempat yang lembab biar tidak mudah menjamur ya ibu. Ya. Kalau seandainya pemakaiannya sudah selesai, sudah ini, tapi masih juga keputihan, boleh ibu kembali ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut ya ibu. Apakah penjelasan saya sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Paham bu. Sudah paham ya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya, apa ibu boleh ulang kembali atau sudah saya jelaskan? Pertama kita cuci tangan dulu ya bu ya, kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk kering. Kemudian sebelum menggunakan aplikatornya direndam dengan air hangat kurang lebih 3-5 menit, kemudian dikeringkan. Setelah itu untuk takaran dari betadine ini dalam tutup botol, kemudian dimasukkan ke dalam wadah aplikatornya sampai batas sini ya, betul sini ya. Kemudian ditutup, setelah ditutup dikocok ya. Kemudian penggunaannya itu dimasukkan perlahan ya bu, dimasukkan perlahan sampai ujungnya ya, sampai batas sini. Kemudian disemprotkan berulang sampai habis obatnya. Setelah dikeluarkan ini bisa dibilas di area vaginanya dengan tisu atau handuk kering. Kemudian setelah itu setelah pemakaian aplikator tadi direndam kembali, dengan air hangat, kemudian bisa dikeringkan dan disimpan pada suhu kamar. Berarti ibu sudah mengerti cara penggunaannya. Ini kita ada leafletnya ibu ya. Nanti ini ada keterangan di sini cara penggunaan, lain-lain informasi tentang obat semua ada di sini. Nanti kalau ibu masih bingung, boleh ada kontak personnya di sini, bisa hubungi kami lewat nomor ini ya ibu. Baik ya. Jadi terima kasih ya sudah mengunjungi apotek. Obatnya vaginal dose ya bu ya, untuk expirednya ini masih 2 tahun lagi, nanti tahun 2020. Terus enggak bu.